Halo, cek 1, 2, 3. Suara Pak Guru terdengar jelas ya? Halo? Oh ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Ya, jadi Google Meet hari ini untuk mengganti yang hari Rabu. Karena hari Rabu saya ada rapat, yaitu membahas tentang ini. Tadi sekolah kalian akan direnovasi. Jadi kemarin rapatnya tentang itu. Baik, hari ini kita akan meneruskan materi IPA. Kemarin terakhir sampai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami, vegetatif alami. Nah, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, seperti yang sudah ditulis di ringkasan materi, ada beberapa perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, vegetatif buatan itu seperti apa? Nah, mungkin ini beberapa cara yang ada di sini pernah kalian lihat atau kalian coba di rumah. Yang pertama mencangkok, terus mengenten. Mengenten itu sambung pucuk, kemudian stek, terus merunduk, dan menempel atau okulasi. Nah, kita akan membahas 5 cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan hari ini. Oke, sudah siap ya anak-anak? Oke, disiapkan dulu ringkasan materinya dan buku catatan kalau perlu, karena beberapa cara yang ada di sini itu tidak ada di ringkasan materi. Di ringkasan materi hanya ada 3, cangkok, stek, dan merunduk. Tapi di sini Pak Guru tambahi 2, mengenten dan menempel. Ada 2, tak tambahi 2. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu mencangkok. Jadi mencangkok ini itu dilakukan dengan cara membuka atau menyayat salah satu cabang pada tumbuhan, kemudian membungkusnya dengan tanah atau media tanam, sehingga tumbuh akar baru. Setelah tumbuh akar, dipotong dan ditanam. Syaratnya untuk mencangkok, itu tumbuhan harus berkayu. Berkayu itu seperti apa? Nah, berkayu itu maksudnya batangnya keras. Seperti apa? Batang mangga, rambutan, nangka, jambu. Jadi batangnya berkayu. Yang tidak bisa dicangkok itu contohnya seperti pisang. Pisang itu batangnya tidak berkayu. Kemudian, nah ini tidak dapat dilakukan pada pohon pisang dan bambu. Bambu itu meskipun dia keras, tapi dia bukan tumbuhan yang berkayu. Karena di dalamnya bambu itu berlubang, ada rongganya. Nah, untuk mencangkok ini, batangnya tidak boleh berongga, tidak boleh berlubang, harus padat atau berkayu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi, tumbuhannya berkayu itu maksudnya seperti ini, yang berkayu itu. Nah, pada cabang, salah satu cabang pohon atau tumbuhan yang ingin dicangkok, itu dibuka, lalu ditutup dengan media tanam. Bisa tanah, bisa ini sabut kelapa. Kemudian disiram agar tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, baru bisa ditanam.
Nah, ini langkahnya seperti ini. Jadi, yang bagian yang ingin dicangkok itu dibuka dulu kulitnya, kulit batangnya, menggunakan pisau yang bersih. Kemudian setelah dibuka semua seperti ini, lalu dibungkus dengan tanah atau media tanam. Setelah keluar akar, jadi prosesnya lama ya, tidak sebentar, tidak hanya 1 hari selesai. Tapi menunggu akarnya keluar ini butuh waktu yang lama, tergantung tumbuhannya. Kemudian setelah tumbuh akar, dipotong, lalu ditanam. Keuntungan dari mencangkok. Nah, mencangkok ini punya satu keuntungan, yaitu memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu yang sama dengan induknya. Jadi kalau induknya, contohnya mangga dengan buah yang besar-besar. Nah, itu ketika kita cangkok dan kita tanam, itu akan menghasilkan tumbuhan yang sama, mangga yang besar-besar pula. Tapi ada kekurangannya. Nah, kerugian dari pencangkok itu, tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut. Jadi semua tumbuhan yang dicangkok, hasil dari cangkokan, itu akarnya serabut. Jadi mudah roboh akarnya. Kalau akar yang kuat itu akar tunggang. Jadi kalau tumbuhan induknya itu akarnya tunggang, terus kita cangkok, dan hasil cangkokannya kita tanam, itu akarnya menjadi akar serabut. Nah, jelas gampangnya seperti itu. Jadi ada dua, untuk keuntungannya itu memperoleh tanaman yang bermutu sama dengan induknya dan berbuah lebih cepat. Terus kerugiannya ada satu, yaitu tanaman mudah roboh. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, mengenten atau sambung pucuk. Nah, ini tidak ada di ringkasan materi, jadi ini tambahan. Nah, mengenten atau sambung pucuk seperti namanya, yaitu menyambung dua bagian tumbuhan. Nah, bagian batang, bagian bawah ini tumbuhan induk, kemudian yang atas ini tumbuhan yang ingin ditanam di tumbuhan induknya. Nah, yang bagian bawah ini dibuka, kemudian yang atas diserut seperti pensil. Diserut, kemudian dimasukkan ke bagian yang bawah, bagian batang yang bawah. Nah, biasanya pucuk yang bagian atas ini diambil dari tanaman yang menghasilkan buah yang besar atau manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Nah, yang bawah itu biasanya batangnya itu diambil dari tanaman yang berbatang kuat. Nah, ibaratnya gini, ada satu tanaman punya batang yang kuat, punya akar yang kuat. Kemudian ada satu tanaman, buahnya besar-besar dan manis, tapi batangnya tidak kuat. Nah, dari yang tidak kuat ini tadi, yang buahnya manis, disambung ke batang yang berbatang kuat, di tumbuhan yang berbatang kuat. Nah, nanti akan tumbuh tumbuhan baru yang punya batang kuat dan buah yang manis. Nah, ini contohnya ini di pohon mangga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, yang bawah ini biasanya itu tumbuhan yang berbatang kuat, kemudian yang atas ini tumbuhan yang berbuah manis atau berbunga indah. Kalau bunga itu biasanya di pohon kamboja. Nah, kalian kalau pernah melihat pohon kamboja kok bunganya warnanya beda-beda, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, itu karena sambung pucuk ini tadi. Jadi, kamboja yang warnanya kuning disambung dengan kamboja berwarna merah contohnya. Nah, contoh yang
tumbuhan yang dapat disambung itu ada kopi, mangga, dan durian. Nah, ini biasanya sering dilakukan di tanaman hias dan tanaman buah-buahan. Kemudian syaratnya sama seperti mencangkok, harus berkayu. Kita tidak dapat menyambung tumbuhan pisang, terus apalagi tebu, terus bambu, itu tidak bisa disambung. Nah, tujuannya untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar yang kuat, batang yang kukuh, serta rasa buah yang enak. Ini selain rasa buah juga bunga yang lebih indah. Seperti itu. Nah, ini umumnya dilakukan di tumbuhan, buah-buahan, dan tanaman hias atau bunga. Tolong Mbak Ardel. Baik. Kenapa? Ya, tadi tidak sengaja Mbak Ardel presentasi. Sekarang udah. Iya. Ya, udah Iya. beres. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu stek. Nah, stek ini paling sering kalian temui di pohon singkong. Pohon ketela ini, contohnya seperti ini. Nah, jadi stek itu apa? Stek itu menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Nah, bagian yang ditanam itu harus mempunyai mata tunas. Mata tunas itu apa? Ini mata tunas itu yang ini. Tak buneri. Nah, ini mata tunas itu yang dimaksud ini. Jadi, dari mata tunas itu akan tumbuh cabang baru, bisa akar maupun batang. Jadi yang di dalam tanah ini harus punya mata tunas agar tumbuh akar. Kalau tidak ada mata tunasnya, tidak bisa tumbuh tumbuhannya, tidak bisa tumbuh akarnya. Nah, sini syaratnya ini, yaitu bagian tumbuhan yang ditanam harus memiliki mata tunas. Nah, maka dari itu, stek itu biasanya dilakukan di pohon yang punya mata tunas banyak, yang banyak. Jadi contohnya ketela pohon atau singkong. Nah, ini bisa dilakukan di air, bisa dilakukan di tanah. Tumbuhannya apa saja? Ada singkong, mawar. Jadi bunga mawar itu bisa di stek, sukun, dan tomat. Seperti itu. Ini caranya seperti ini. Biasanya menggunakan media tanam seperti tanah, kemudian air, tergantung tumbuhannya. Kalau yang air ini biasanya dilakukan untuk mawar. Kalau untuk singkong tidak bisa. Terus sukun, terus biasanya pakai tanah. Jadi bagian tumbuhan itu dipotong, ini dipotong, kemudian ditanam. Bagian yang ditanam harus punya mata tunas. Itu yang penting itu. Kalau tidak punya mata tunas, tidak akan tumbuh akar. Jadi akarnya tidak mau keluar. Karena akar itu keluar dari mata tunas ini. Itu untuk stek. Mudah. Sering kamu temui biasanya di pohon singkong. Kalau di dekat rumahmu, di pekarangan tetanggamu, atau di desa, kamu lihat ada pohon singkong, banyak singkongnya, kebun singkong itu, cara menanamnya biasanya di stek. Kelebihan dari stek. Nah, dapat menghasilkan tanaman baru dengan cepat. Ya, karena kita hanya memotong bagian tumbuhan langsung ditanam. Jadi lebih cepat. Kalau mencangkok itu kan kita harus menunggu akarnya keluar dulu.
baru ditanam. Nah, kalau stek tidak perlu menunggu akarnya keluar. Potong, langsung tanam. Biar nanti akarnya keluar sendiri ketika di dalam tanah. Tapi ada kekurangannya, yaitu tanaman mudah mati atau gagal tumbuh. Nah, ini bedanya dengan cangkok. Kalau cangkok itu dia kan kita nunggu akarnya jadi pasti hidup. Kalau akarnya keluar di cangkokannya pasti hidup. Nah, tapi kalau stek karena kita langsung menanam, itu tanamannya mudah mati atau mudah gagal. Jadi harus benar-benar tanaman yang bagus. Kelebihannya dapat menghasilkan tanaman baru. Ini makanya kebun singkong itu biasanya pohonnya banyak. Itu karena dapat menghasilkan tanaman baru dengan cepat. Ya, kita lanjutkan yang merunduk. Nah, untuk merunduk ini, kalau dilihat dari gambarnya, biasanya dilakukan di tanaman yang berbatang lentur atau mudah ditekuk-tekuk, mudah dirundukkan. Jadi, langkahnya salah satu cabang bagian tumbuhan itu dirundukkan, direbahkan di tanah, kemudian dijepit, dikunci, ini ada penjepit agar tidak keluar dari tanah. Nah, dari bagian yang ada di dalam tanah ini akan muncul akar. Setelah itu akan muncul tanaman baru. Nah, jadi merunduk itu apa? Merundukkan tanaman bercabang panjang ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Jadi syarat yang kedua, cabangnya harus panjang. Nah, ini banyak ya. Berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Jadi ini cabangnya ini tumbuh di dekat tanah, tidak terlalu jauh, dekat dengan tanah. Terus lentur, tidak mudah patah. Jadi ketika ditekuk tidak patah. Kemudian panjang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini biasanya dilakukan di tumbuhan yang punya batang lentur. Contohnya tomat, anggur, melati, stroberi, dan arbe. Kalau di vegetatif alami, stroberi ini kan biasanya pakai stolon tumbuhnya. Nah, ternyata bisa dikembangkan secara buatan melalui cara merunduk. Yuk, sebelum kita lanjut, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Ya, selanjutnya yang terakhir, yaitu menempel atau okulasi. Ini sama seperti sambung pucuk atau mengenten, tapi hanya beda caranya. Tujuannya sama, yaitu menghasilkan tanaman yang punya batang yang kukuh dan bunga atau buah yang lezat. Bunga yang indah atau buah yang lezat. Jadi dari tanaman A ini kemudian ditempel ke tanaman B. Biasanya tanaman A ini punya buah yang lezat dan atau bunga yang indah. Lalu tanaman B ini punya batang yang kokoh. Nah, dari tanaman A ditempel ke tanaman B. Yaitu menempelkan mata tunas. Nah, ini bedanya dengan sambung pucuk tadi. Yang ditempel itu mata tunasnya. Menempelkan mata tunas baru ke tumbuhan lain yang sejenis. Nah, ini mata tunas tuh seperti ini. Jadi, dari tumbuhan
lain, mata tunasnya diambil. Kemudian ditempel ke tumbuhan induk. Syaratnya, tanaman harus sejenis. Sama-sama pohon mangga contohnya. Sama-sama pohon jambu. Jambu air hanya bisa disambung dengan atau hanya bisa ditempel di jambu air. Kalau jambu biji hanya bisa ditempel di jambu biji, yaitu maksudnya sejenis seperti itu. Terus bebas hama penyakit. Nah, ini karena kalau ada penyakitnya, yang terjadi malah menularkan. Jadi yang satu tanamannya sehat ditempel tanaman yang sakit, nah itu malah nulari nanti sama-sama, nanti malah penyakitnya semakin banyak menular ke tanaman lain. Terus tanaman induk harus bibit unggul. Nah ini karena tanaman induknya itu nanti kita sayat atau dibuka batangnya, kemudian ditempeli. Nah itu harus tanaman yang bagus. Agar tanaman yang ditempel, yang kita tempelkan itu dapat tumbuh dengan baik. Nah itu mengapa syaratnya harus bibit unggul. Contoh, ini biasanya dilakukan di alpukat, belimbing, mangga, rambutan, dan kelengkeng. Itu. Jadi bedanya dengan sambung pucuk, kalau yang menempel ini yang ditempel bagian mata tunas. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ya. Baik, kalau begitu, oh ya, lanjut. Ada manfaat okulasi. Jadi, manfaat okulasi itu proses pembuahan atau perkembangbiakannya jadi lebih cepat. Kemudian meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi tanaman induknya yang semula tidak produktif atau tidak menghasilkan buah yang banyak, kalau ditempeli tanaman mata tunas dari tumbuhan yang berbuah banyak atau berbuah cepat, itu akan meningkatkan produktivitas. Jadi tanamannya jadi lebih produktif, lebih berbuah lebih banyak. Begitu, itu manfaat dari okulasi atau menempel. Nah, materi ini karena ada beberapa tambahan, nanti akan saya upload di grup, akan saya share di grup dalam bentuk PDF. Jadi bisa kalian baca lagi. Kemudian yang vegetatif alami itu nanti juga akan saya share. Ada beberapa contoh tambahan untuk vegetatif alami. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan dari anak-anak, ada yang punya pendapat atau pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, untuk tugas minggu ini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Itu mudah, kalian tinggal baca ringkasan materi, kemudian mencari di internet, karena ada beberapa pertanyaan yang harus mencari di internet, jadi pakai Google tidak apa-apa. Terus bagi yang telat atau baru bergabung, jangan khawatir, ini nanti saya upload di YouTube seperti biasa, bisa kalian tonton kembali. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.